saja aku Tasya. Selama 3 tahun ini, aku mendapatkan tindak kekerasan dari sahabat wanita. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sahabat saya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah dua sahabat perempuan yang sudah menceritakan bagaimana pengalaman pribadinya? Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sebesar-besarnya kasih anak kepada orang tua tidak akan mampu melebihi kasih orang tua kepada anaknya. Dan pagi hari ini saya langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama, ada Ibu Mili yang sudah bersama kita. Ibu Mili, mari bergabung sama kita. Selamat pagi Bu Mili, terima kasih sudah datang. Ketemu sama Mbak Oki dulu ya, sama Mbak Vera di sini. Ya, silahkan, dan ada Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir. Ya, silahkan duduk sama-sama di sini ya Bu. Iya, gimana kabarnya saat ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kan tadi saya udah dengar bahwa selalu mendapatkan kekerasan dari suami bahkan sejak hamil. Awalnya pertemuan dengan suami ini bagaimana? Saya kan gagal rumah tangga yang pertama ya. Terus anak saya dibawa sama suami saya. Jadi saya seperti depresi gitu. Saya putus asa. Terus saya ya seperti cari teman yang bisa ngajak saya menghilangkan kesedihan saya ditinggal sama anak saya yang dari suami yang pertama. Karena dibawa suami pertama. Terus saya kenal dia yang suami yang kedua karena saya terlalu dekat. Akhirnya saya hamil. Untuk mempertanggungjawabkan kehamilan tersebut. Iya. Dia punya komitmen atau dia punya peraturan sendiri. Peraturannya seperti apa Bu? Kalau saya menikah lagi, saya tidak boleh marah. Saya tidak boleh minta uang atau waktu. Dan semenjak saya menikah, saya terima, saya bilang. Oh, jadi pasangan Anda yang menghamili Anda itu mau bertanggung jawab menikahi dengan Ibu catatan nikah siri. dengan catatan nikah siri, tapi tidak mau bertanggung jawab secara ekonomi, tidak mau membagi waktu, dan kalaupun nanti dia tidak mau nikah lagi, Ibu nggak boleh marah. Dan Ibu nerima itu? Saya terima, saya ikhlas. Kenapa Bu? Karena saya demi anak yang ada di dalam kandungan saya dapat status ayah. Baik, akhirnya menikah. Dan selama menikah itu, karena dia tidak bisa menerima saya, banyak KDRT hampir sering. Bentuk kekerasan yang pertama kali diterima pada saat apa Ibu? Semenjak saya hamil, dia nggak ada perhatian. Saya jalani semua ini sendiri. Ya mungkin saya berpikir itu dosa yang udah saya lakukan ya. Mungkin ini balasan. Ya udahlah, saya jalanin aja. Tapi dia tidak pernah tinggal serumah sama saya. Dia tinggal sama orang tuanya. Jadi ketika menikah sama Ibu, Iya. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal sama orang tua saya. Ibu tinggal sama orang tua Ibu, dia tinggal sama orang tuanya. Tapi kalau nikah. dia lagi, kalau dia lagi kepengen ketemu saya, ya dia datang aja semaunya dia. Tapi datang rutin? Enggak, semaunya dia. Entah itu malam, entah itu siang, pokoknya semaunya dia. Tapi bisa dihubungi nggak kalau Ibu kangen atau mau ketemu anak, ketemu Enggak. Bapak? Saya dibatasi, nggak boleh ngomong apa-apa. Saya nggak boleh. Ya, saya udah, cuman ini yang saya bisa tanggung, saya bisa terima. Jadi artinya, sebentar ya, waktu kekerasan yang diterima itu adalah bentuk apa? Karena dia tidak bisa menerima saya, dia bilang, saya menikahi kamu kalau kamu cantik, kalau kamu tuh masih muda, dan kamu statusnya janda. Mungkin saya bisa terima, karena saya udah tua, seperti itu. Dia lebih muda daripada Ibu? Iya, dia umurnya beda 5 tahun sama saya. Beda 5 tahun lebih muda, nggak jauh dong Bu? Iya, itulah. Nggak tahu dia punya
pemikiran seperti itu. Baik. Kekerasan demi kekerasan diterima. Bentuk verbal ya tadi sudah dikatakan seperti itu. Kekerasan fisik juga diterima? Iya. Seperti apa? Kalau saya bicara selalu salah. Iya. Kalau saya berbuat apa selalu salah. Jadi ya udahlah, saya lebih baik diam gitu. Ditampar, dipukul? Iya. Sampai saya melahirkan sendiri, dalam 1 minggu dia baru melihat anaknya. Ya waktu kehamilan itu saya juga udah berusaha ya untuk menggugurkan, udah berusaha berdua tapi nggak berhasil. Ya udah saya memutuskan nikah siri. Ibu, bentuk kekerasan yang paling berat yang ibu rasakan gitu apa? Gara-gara apa? Waktu saya lagi hamil, sudah tua, hamil 8 bulan, saya kan mengalami keputihan yang sangat berat. Akut. Iya. Terus ahli kandungan itu menyarankan saya harus periksa tes darah suami, takut ada penyakit kotor yang dari suami gitu, ketularan gitu maksudnya. Ya, saya bujuk dia, saya periksa tes darah, ternyata negatif. Dia marah di situ, dia mengancam, awas kalau kamu, saya tidak punya penyakit, awas kamu gitu. Saya dijorokin di pinggir jalan sampai saya jatuh. Dalam kondisi hamil ya? Iya, hamil saya 8 bulan. Dan suami pergi begitu aja sambil bawa dompet saya. Sempat saya dipukul muka saya sampai lebam karena ada uang logam yang sangat berat itu. Jadi ketika mengalami keputihan disarankan untuk bertanya sama suami untuk mengecek darah, dan ketika disarankan suami tidak terima kalau memang ternyata hasilnya negatif, ibu dijorokkan di jalanan, dipukul pakai dompet berisi uang logam dan ditinggal seperti itu. Mbak Vera, saya mau tahu nih bagaimana pandangan dari Mbak Vera mengenai hal ini ya. Begini ya, ini perlakuannya sudah terlalu menzolimi diri Anda sendiri loh. Tapi apa yang dilakukan suami. Tapi sebentar, apa yang membuat Anda bertahan? Bertahan karena anak saya. Sebentar, tadi Anda mengatakan jujur nih ya. Kita jujur-jujuran nih, karena saya nggak bisa menganalisis kalau nggak jujur. Anda mengatakan Anda dan calon suami tadi berusaha untuk menggugurkan kandungan. Artinya cinta Anda pada anak nggak terlalu sebesar pengorbanan yang Anda berikan pada karena pasangan dia Anda. Tidak menginginkan anak itu. Oke, jadi sebetulnya karena anak atau karena pasangan Anda sebetulnya Anda masih mencintai dia? Ya, saya jujur ya, saya sedikit masih sayang sama dia. Karena apapun perlakuan dia kasar. Apa yang membuat Anda cinta padanya? Saya luar kekasaran-kekasaran ini. Ingin punya status punya suami. Itu dia masalahnya Mbak Maudi. Jadi maksud saya adalah waktu Anda berpisah pada pasangan pertama dengan pasangan pertama Anda, perceraian, kebanyakan perempuan sebetulnya butuh momen penyesuaian atas perceraian dalam waktu yang relatif panjang. Penyesuaian apa? Yang pertama penyesuaian emosional dulu. Umum loh, kalau kita baru bercerai rasanya tuh lonely, kesepian, kesendirian, tanpa teman, rasanya kok kita kayak di jurang terdalam dunia gitu loh. Itu normal, makanya kita mau benahi dulu rasa itu. Jangan buru-buru, karena ada perasaan senang-senang nih, joyful nih, ditawarkan oleh laki-laki lain yang antah berantah, yang sebetulnya mau menempatkan diri kita pada neraka lainnya. Kita terima, itu yang pertama. Yang kedua, perceraian ini membuat Anda terpisah dari anak Anda. Artinya, di sini tentang pengasuhan, anak tidak ada penyesuaian dari Anda dulu untuk hidup tanpa anak. Ini problem loh ya. Yang ketiga, perceraian itu sendiri bikin status hukum Anda berubah di mata orang lain seolah-olah janda. Ingat loh, janda itu bukan suatu situasi. Janda itu adalah pilihan dari seorang perempuan yang tidak ingin hidupnya dinistakan oleh orang lain. Itu maksudnya janda. Kecuali kalau suaminya meninggal. Ya, jadi tiga, dan masalah lain-lain lagi penyesuaian Anda butuhkan sebetulnya waktunya bisa berbulan-bulan, bisa 1 tahun. Bila Anda buru-buru masuk dalam perangkap laki-laki baru seperti ini, betul, Anda buru-buru, maksudnya bisa saja loh Bu, penyesuaian diri itu 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang seumur hidup nggak mampu sebetulnya. Kalau Anda buru-buru, sehingga Anda menerima laki-laki apapun, buruk apapun karakternya Anda terima seolah-olah dia malaikat, padahal sebetulnya hati Anda yang bermasalah saat itu. Ingat, Bu dan sahabat perempuan dimanapun berada, Anda adalah individu terbaik yang diberikan Tuhan untuk bisa hidup. Kenapa? 1 sel telur yang sukses hidup hanya dibuahi oleh jutaan sperma, cuma 1 yang bisa membuahi. Ini yang the best of the best.
Jadi anak itu 9 bulan butuh proses, dibesarkan oleh dua orang yang saling mencintai. Baik. Anda harusnya mencintai diri Anda, nggak menzolimi diri seperti ini, Mbak Meldi. Ya. Ini problem. Jangan pernah kekerasan dalam rumah tangga dianggap normal. Tapi penjelasan dari Mbak Vera ini membuka mata kita semua ya. Kadang-kadang kita suka nggak ngerti kenapa sih bertahan, kenapa sih begitu. Karena trauma-trauma di kehidupan sebelumnya itu membuat keputusan-keputusan. Saya nggak mau bercerai lagi, saya nggak mau sendiri lagi, saya mau harus jadi punya. janda lagi. Yang penting saya punya suami, biar deh mau dipukul, mau dihantam, mau apa. Kadang-kadang ini kita perlu ada Mbak Vera, ada Mbak Oki di sini untuk membuka mata kita, pelajaran kita. Apakah keputusan yang kita pilih ini adalah yang paling benar untuk kita? Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan dari sahabat perempuan kita yang pertama. Ada Ibu Mili di sini yang menceritakan bahwa dia dengan ikhlas menerima pasangannya yang mau bertanggung jawab atas kehamilan di luar nikah dengan syarat tidak perlu bertanggung jawab secara ekonomi, secara waktu, perhatian dan sebagainya. Bahkan dari awal pun sudah minta bahwa diizinkan jika ingin menikah lagi. Kemudian mendapat kekerasan ketika hamil 8 bulan ketika harus ada pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya bersama saya, ada Mbak Rosina Vera Ulip, psikolog, ada Mbak Oki Setiana Dewi, ada Ibu Erlinda dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia, KPI. Nanti kita akan mendengarkan mengenai hal ini ya, Bu Erlinda. Terima kasih, Bu. Jadi setelah cerita yang disampaikan tadi, kemudian anak lahir, apakah kekerasan itu masih tetap berjalan sampai sekarang? Selama anak saya sudah mau SMP, udah nggak ada. Kekerasan itu udah berkurang. Udah berkurang. Karena saya memilih diam. Karena kalau saya bicara sedikit, pasti seperti itu lagi. Baik. Anak pernah kena kekerasan nggak? Pernah sekali, tapi dia kan waktu itu masih kecil. Jadi dia ya mungkin memorinya seperti itu dari kecil ditanamin, jadi dia rada nggak begitu suka sama ayahnya. Apa? Kekerasan apa yang diterima oleh anak Dia ibu waktu pernah itu? ditampar karena dia nggak mau belajar, itu aja. Ditambah sama bapaknya? Iya. Karena anaknya nggak mau belajar? Iya. Hanya itu aja? Iya. Terus dia dipukul sampai pakai bantal guling gitu. Kan untuk ukuran anak sekecil itu udah nggak bagus juga kan, pakai alat gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau memang dia nggak mau belajar, ya bilanginlah dengan cara halus atau kemudian gimana. ibu waktu melihat anak ibu ditampar, dipukul dengan bantal dan alat gitu, sikap ibu seperti apa? Ya saya seperti mau menyudahi, nggak usah yang begitu itu. Terus dia berbaliknya marahnya ke saya. Nanti saya yang tetap yang dihajarnya gitu. Terus anak ibu bagaimana responnya ketika lihat bapaknya seperti itu? Ya selama ini dia sih nggak pernah nanya atau jadi cuek aja gitu. Dia ditanya ya dia nyaut, enggak ya udah gitu aja. Nggak pernah nanya bapaknya juga? Enggak. Berteman sama teman-temannya ada kekerasan juga nggak anak? Enggak. Anaknya laki-laki? Laki. Baik, saya mau tanya ke Mbak Oki dulu ya, sebelum saya akan bertanya kepada Ibu Erlinda. Silakan Mbak Oki. Iya, kita mengetahui bahwa tujuan pernikahan itu ada macam-macam. Tujuan pernikahan ada wajib, kalau tidak menikah, khawatir nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan menikah itu ada sunnah. Dia menikah itu lebih baik, kalau sendiri juga sebenarnya masih bisa. Misalnya masih ingin berbakti pada kedua orang tua, tapi pengen nikah, kemudian diizinkan menikah, itu sunnah. Ada tujuan pernikahan mubah, ada tujuan pernikahan haram. Tujuan pernikahan haram itu apa? Kalau dari awal, aku nikah sama dia, tapi aku nggak akan menafkahi, tidak akan bertanggung jawab apapun, maka itu akan menyakiti anggota keluarganya. Atau aku menikah sama dia padahal aku punya penyakit menular, itu adalah tujuan pernikahan yang haram yang harusnya tidak boleh dilakukan. Yang saya dengar dari kisah ibu tadi bahwa pernikahannya betul seperti yang Mbak Vera tadi katakan, tergesa-gesa. Ada baiknya ketika satu kejadian telah usai untuk memilih pasangan berikutnya sudah dianjurkan untuk istikharah. Apa itu istikharah? Kita minta bantuan dari Allah, dipilihkan pilihan terbaik dengan hati yang sangat tenang, hati yang sangat netral. Pada saat itu kita hampa sendiri, nggak punya siapa-siapa, tapi kita punya Allah. Kita minta bantuan dan jawaban dari Allah, siapa laki-laki yang terbaik. Tadi ibu mengatakan bahwa saya menikah ingin mendapatkan status dari anak. Status seperti apa yang ibu maksud? Menikah sirih di dalam Islam memang itu sah,
Tapi di negara, kan kalau misalnya menikah kita juga harus taat kepada negara. Ada pernikahan dicatat agama, tapi kan perlu juga dari negara. Ada keterangan dari negara. Maksudnya apa? Pernikahan siri merugikan untuk para wanita. Jadi untuk para wanita, kenapa merugikan? Banyak hal yang dirugikan. Kita tidak bisa menuntut apa-apa. Anak kita tidak tercatat, akta kelahirannya aja nggak punya, akan disebut nama ibunya saja di sana. Sehingga status anak seperti apa yang ibu maksud. Jadi sebenarnya itu tidak tepat. Jadi kalau dikatakan bahwa aku ingin status anak, jangan terlalu terburu-buru, Bu. Tapi itu semua kan sudah berlalu. Sekarang ibu sudah berjalan terus. Yang hanya saya bisa katakan adalah bedakan pasrah dengan keadaan. Ya sudahlah, sudah terjadi, mau gimana lagi. Dengan tawakal Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Apa itu tawakal Allah? Kita melakukan ikhtiar yang terbaik. Di saat yang bersamaan kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan ya udahlah, bukan seperti itu, Bu. Sekarang yang hanya bisa saya katakan adalah ibu nggak perlu konsentrasi, suami nggak pulang apa segala macam, tidak. Karena sebenarnya dari negara, bukan dari agama ya, Bu, dari negara, ibu memang tidak punya hak karena tidak tercatat. Jadi seolah-olah pernikahan itu tidak ada. Jadi yang ibu lakukan sekarang adalah fokus kepada Allah, fokus kepada anak. Doakan suami, Allah maha pembolak-balik hati, Bu. Hari ini suami nggak suka sama kita, besok gampang banget Allah buat suami cinta sama kita. Minta sama Allah untuk membalikan hati suami ibu, untuk kembali mencintai ibu dan menyayangi anak ibu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Oki. Ini juga saya lagi berpikir ya, bahwa Bu Mili kan bilang menerima keadaan suami gitu ya. Ya udahlah, memang begini, saya terima aja. Tapi kan masalahnya pernikahan ini bukan hanya ibu dan suami ya, tapi ada anak di sini. Artinya anak mendapat kekerasan di usia yang sangat muda gitu ya, sehingga sampai saat ini pun anak tidak punya komunikasi yang baik dengan ayahnya. Nggak nanya ayahnya, nggak mau jawab. Kalau ditegur ya ada, kalau nggak ya udah gitu kan. Ini juga akibat kekerasan. Saya nggak tahu ya, saya yakin pasti traumanya lebih jauh, cuman Ibu Mili kayaknya nggak mau cerita lebih detail ya. Bu Erlinda, coba deh, saya mau tanya gimana sih Bu kalau ada kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya loh, bukan oleh orang lain, dan mengakibatkan trauma kepada anak. Silakan Bu. Memang kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak jelas bahwa pidananya ada, itu di pasal 76B, 76C. Jelas kalau di 76C itu adalah tindakan kekerasan. Sementara kita tahu kekerasan di situ ada fisik dan psikis. Dan tapi kalau kita tarik dengan psikologi, kenapa itu sampai ada pidana? Karena apa? Tidak hanya merusak pada saraf otak, tapi sudah menghancurkan kreativitas, menghancurkan minat bakat dia, dan dia akan menjadi orang yang depresi dan punya dendam. Nah, oleh karena itu ini penelitian, kajian dan sebagainya. Tidak hanya dari psikolog, tapi juga dengan neuroscience yang ada di. Oleh karena itu, pidananya memang tidak terlalu tinggi, maksimal hukumannya adalah 5 tahun penjara ya, kalau di pasal 76B junto 80. Nah, di situ termasuk tadi ada perlakuan salah. Perlakuan salah saja dengan tidak memberikan anak berpartisipasi dalam kehidupannya, itu sudah masuk dalam perlakuan salah yang tindakannya 3 tahun dan 7 bulan. Itu pidana dan ada pasal dendanya juga. Nah, namun sekali lagi, anggap kita tidak punya undang-undang ini. Seperti itu ya, kita lupakan. Tapi kenapa kita harus pisahkan orang tua yang berbuat kejahatan seksual, kekerasan psikis, fisik? Karena akan berdampak buruk tidak hanya pada sang anak, tapi relasi antara ibu dan anak pun juga sama. Mohon maaf, fakta yang ada, laki-laki, seorang ayah mengasari ibunya dan mengasari anaknya, sang anak tidak menyukai sesama perempuan ayahnya. Tidak menyukai laki-laki, maksudnya lawan jenis. Nah, ini kan sudah sangat dampak yang membahayakan. Oleh karena itu, stop kekerasan di dalam rumah tangga terhadap anak, karena tidak hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi di Undang-Undang PKDRT pun juga sangat-sangat jelas. Baik, terima kasih Bu Erlinda. Gini ya Bu Mili ya, bahkan dari segi psikolog, dari segi agama, dari segi Komnas Perlindungan Anak aja juga sudah menjelaskan, bahkan di negara pun dihitung, diatur ada hukuman untuk ayah atau orang yang melakukan kekerasan kepada anak. Kenapa? Karena sadar nggak sadar, kita sebagai ibu, kita adalah punya tanggung jawab untuk membesarkan generasi penerus bangsa dan negara. Kalau kita membesarkan anak-anak dengan penuh traumatik, dengan keadaan mental yang tidak baik dan tidak sehat, ini negara tidak bisa menjadi bangun. Jauh-jauh ke negara, ke rumah tangga aja, ke keluarga aja, mungkin dampaknya seperti itu. Maaf kalau saya salah, nanti kita dengarkan pendapat dari Mbak Vera, Mbak Oki, dan Ibu Erlinda juga. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada sahabat perempuan kita yang kedua bersama Ibu Tasya.
Baik, masih kita bersama dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Ibu Erlinda dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Mbak Oki sebagai ustazah, dan Mbak Vera dari psikolog. Dan ini sahabat perempuan kita yang kedua, ada Tasya, ternyata masih muda, usianya 23 tahun, yang memang mengirimkan cerita ya ke CHP. Iya, apa yang ingin diceritain? Jadi gimana nih? Iya, jadi dulu itu saya punya kenalan teman perempuan, itu kenalnya di Facebook. Kenalnya di Facebook sama teman perempuan. Oke, kenapa sampai nangis nih? Belum apa-apa udah nangis. Jadi kenalan terus kemudian gimana? Jadi deket terus gitu. Saya kan emang agak tertutup. Jadi dia selalu mancing-mancing untuk buat terbuka sama dia gitu. Sampai akhirnya diajaklah ke Jakarta itu untuk lanjutin kuliah. Iya, terus deket. Jadi kita mungkin kalau dibilang temen, lebih dari temen gitu. Saya cari biaya hidup sendiri gitu, dia yang ngebantu, dia bantuin cari biaya, dia yang bantuin tinggal di Jakarta. Iya. Kamu tinggal bersama dia? Iya. Tinggal sama-sama di Jakarta. Iya, terus kuliah, tapi beda kuliah. Satu kuliah. Oh, satu kuliah juga. Baik. Jadi kamu merasa ini ada sahabat, tapi lebih dari sahabat, tapi dari teman. Ini juga perempuan sama-sama kamu. Kemudian gimana? Iya, jadi udah kita deket gitu kan. Jadi kayak ada yang lebih gitu kan dari yang namanya temen. Kamu gitu. sayang sama dia? Iya, sayang. Dekat banget? Dekat. Cinta atau sayang? Kalau dibilang sayang, tapi nggak melebihi sayang sama cinta ke mama. Iya, nggak lebih dari mama. Baik. Terus kemudian apa yang terjadi? Baik-baik aja selama di Jakarta, tinggal bareng, kuliah, kamu cari uang sendiri gitu? Awalnya baik-baik. Terus udah setahun, 2 tahun gitu kan, sampai ini tahun ketiga di Jakarta. Dia kayak mungkin ngerasa saya jadi beban gitu. Jadi beban. Jadi dia marah-marah. Dia mungkin nggak mau ngelakuin kayak tindak kekerasan kayak gitu. Mungkin dia nggak mau, dia selalu tahan-tahan. Kalau misalnya dia marah sama saya gitu, dia selalu banting-banting barang. Kalau marah banting-banting barang. Iya. Marahnya karena apa? Boleh tahu nggak? Paling cuma kan makanya gitu. Contohnya kalau agak susah bangun pagi gitu, jadi dia agak marah gitu. Kalau bangun tuh pagi gitu, udah tahu kuliah pagi gitu, bangun pagi apa susahnya sih? Terus kadang-kadang kalau udah waktunya mepet bayar kontrakan gitu, misalnya duit nggak ada gitu, dia agak sensitif kalau misalnya ada masalah-masalah uang. Sebelumnya marah-marah juga nggak? Nggak juga. Awalnya sih baik-baik aja. Ada yang berubah? Dia dekat sama yang lain? Iya, ada. Oh ya, kamu tahunya gimana? Jadi tahu itu dia kan emang biasa bangun pagi, tapi nggak tahu udah beberapa akhir-akhir ini itu bangunnya lebih pagi dari biasanya gitu. Mungkin saya pikir bikin tugas atau apa gitu. Tapi kesini jadi tuh apa yang ada di handphonenya ditutup-tutupin gitu, ditutup-tutupin. Jadi suatu saat itu saya tahu gitu, jadi kebaca tanya gitu, ini apa gitu. Itu deketnya malah sama sahabat saya sendiri. Perempuan juga? Iya. Gitu. Kamu cemburu? Kalau dibilang cemburu sih enggak, tapi ada. Dia jawabnya apa? Dia jawabnya iya gitu, dia mengakui gitu kan, tapi dia minta maaf, terus dia bilang dia janji nggak bakal ngulangin lagi gitu, bakal ngebalikin kepercayaan aku ke dia gitu, kayak yang awal lagi gitu. Dan ternyata seperti itu. Iya.
Nggak ada. Tadi kamu kalau nggak salah sempat cerita malah sempat kena kekerasan yang sebenarnya dia nggak mau melakukan itu. Tapi kekerasan semacam apa? Tadi sempat dilihat kalau nggak salah di tangan atau apa gitu. Iya, ada bekas. Jadi kan kadang-kadang tangan itu dipegang, kena kuku. Ini bekas juga kena Dipegang kuku. kena kuku, kecelakaan. Ini kenapa? Ini dia kayak sebenarnya nggak niat, nggak niat, tapi kan karena kena ke saya akhirnya dia kelempar, jadinya kena. Kena apa? Pisau. Kenapa bawa pisau sampai kelempar ke kamu? Iya, jadi tuh kayak apa? Dia sebenarnya dia nggak mau marah, jadi biar dia marahnya itu ke barang-barang gitu, asal nggak kena ke saya gitu. Mbak Vera, boleh tolong diceritain apa nih yang terjadi di alam Begini loh, oleh Mbak Tasya? Maudi ya, sahabat perempuan dimanapun berada, Mbak Maudi, Mbak Oti, Mbak Erlinda ya. Begini, dalam hubungan sesama jenis ya, equality, jadi persamaan hak itu paling dijunjung tinggi. Ketika ini nggak ada, berakhirlah hubungannya. Nggak ada kekerasan di dalam sana karena dua insan ini, penyuka sesama jenis ini, sebetulnya dua-duanya pun sudah secara emosional terluka, secara emosional sudah bermasalah dalam menghayati cinta. Dan saya khawatir sebetulnya ini pun bukan perasaan cinta antar lawan jenis dalam arti yang sesungguhnya romantisme loh. Saya khawatir jangan-jangan ini adalah perasaan cinta dari seorang anak yang nggak paham bahwa antar perempuan, ya kita sahabat perempuan kan punya sahabat ya, kita memang connected, kita terhubung secara emosional dengan orang di sekitar kita. Kalau kita punya melihat hubungan ayah dan ibu kita normal, sehat secara emosional, anak perempuan ini akan belajar bahwa oh begitulah cara laki-laki mencintai perempuan. Sementara anak laki-laki melihat bapak ibunya sehat dan normal hubungannya, oh beginilah aku nanti kalau mencintai perempuan. Jadi peran bapak di sini penting. Itu yang saya mau tanyakan pada Anda, nak. Papa mama hubungannya baik-baik saja enggak? Enggak. Papa di mana? Udah nggak ada. Sejak kamu kecil? Enggak. Nggak adanya tahun 2012. Mereka berpisah sebelum papa nggak ada. Ayah dan ibu berpisah. Iya, tapi sempat waktu itu saya kelas 2 SD 7 tahun. Papa sempat balik lagi. Balik lagi. Gimana perasaan ke papa? Benci nggak sih? Ada perasaan benci ya di dalam sana? Yang dirasain nggak ngerasa, nggak punya. Nggak ada feeling, Nggak punya apa-apa, itu maksud nggak saya, punya Mbak perasaan. Maudi. Jadi ketika anak perempuan gagal punya penghayatan bahwa ini cinta loh, papahnya mencintai dia sebagai anak perempuan, itulah yang nanti dia kutip ketika dia remaja, mengenal sesama jenis dan lawan jenis. Waktu SD kita kenal sesama jenis, oh ini nih persahabatan perempuan. Jadi waktu gede ketemu lawan jenis, oh ini cinta yang sesungguhnya. Saya khawatir tadi bukan cinta sebetulnya, sayang antar sahabat, namun dimanifestasikan sebagai cinta oleh rekan-rekan kita ini. Kemudian mereka terluka dalam hubungan tersebut karena saling menyakiti, harusnya equal, karena di sini rentan. Saya khawatir sebetulnya ini bisa diperbaiki kok. Iya, Mbak Vera, sosok ayah itu berarti penting ya untuk kehidupan Baik anak anak-anaknya. laki-laki maupun perempuan, sebegitu besarnya Ini kalau lah ayahnya bapak-bapak. nggak ada, tadi kan ayah bukan meninggal ya, ayah antara ada dan nggak ada, pergi gitu ya. Tapi emang udah meninggal 2012. Iya, jadi setelah Otopsi pergi akhirnya akhirnya ayah pun meninggal. Hilanglah sudah. Apa ya kriteria tentang cinta dari seorang laki-laki kepada perempuan yang dilihat anak pada ayah dan ibunya Baik. maupun pada dirinya sendiri? Iya, Mbak Erlinda, apakah salah satu kasus seperti ini juga termasuk di Komisi Perlindungan Anak atau gimana? Iya, memang kasus seperti ini masuk pada bidang pengasuhan dan keluarga ya. Pengasuhan dan keluarga. Betul. Dan kita juga mendorong kepada para keluarga yang memang pada saat terjadinya perceraian, jangan pernah melibatkan anak. Jadi nanti Kak Vera bisa tambahkan, pada saat awal perceraian, anak itu sebenarnya sudah terluka. Oleh karena itu kami ingin ada kebijakan lagi nanti pada saat anak pada kondisi ini itu mendapat pendampingan paling tidak dari Peksos, pekerja sosial. Tapi akan ideal lagi pendampingan dari psikolog seperti Kak Vera ini, gitu ya. Itu lebih ideal. Karena apa? Karena ibarat vas bunga dia sudah terpecah, sudah ya pecah gitu ya, udah retak-retak semua. Nah, pada saat yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, fakta datanya itu banyak sekali jumlah. Itu tahun ini nomor 2 dengan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Jumlahnya lebih dari 1000 data di Indonesia, di mana anak menjadi korban akibat dari tadi orang tua memperlakukan anaknya sebagai benda.
Jadi pada saat terjadi proses perceraian, anak dilibatkan, kamu pilih ibu atau pilih ayah. Pada saat ketok palu, ternyata hak kuasa asuh jatuh pada ayah atau jatuh pada ibu. Terkadang oknum orang tua ini, no, kamu jahat pada saya, kamu tidak boleh ketemu sama anak. Akhirnya tadi hilang figur ayah. Nah, ini jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh dibiarkan. Baik, terima kasih Mbak Erlinda. Ini ternyata kita bisa melihat ya betapa pentingnya sosok kita sebagai ayah, sebagai ibu, dan peranan sebagai orang tua itu kepada perkembangan anak-anak. Nanti kita akan minta pendapat dari Mbak Oki, masih belum selesai dalam kasusnya Mbak Tasya. Setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kita ada Tasya di sini yang merantau dari luar kota ke Jakarta untuk kuliah dan tinggal di Jakarta bersama seorang teman perempuannya yang melebihi perasaan dari seorang teman. Dan kemudian saat ini ternyata ada hal yang membuat akhirnya Tasya begitu sedih ya. Apa yang bikin Tasya sedih banget tadi sampai nangis di sini? Sedih aja. Jadi dia bilang ke teman-teman jadi yang bilang sakit jiwa lah, mungkin punya kepribadian banyak gitu, bilang otaknya bengkak lah, kayak gitu kan. Jadi kalau aku sih mikirnya ya udahlah, teman-teman nanti juga tahu kok gitu yang terjadi sebenarnya apa gitu. Jadi ya udah diem aja. Tapi sedih sekali. Iya. Dan setelah ini kamu masih tinggal sama dia atau udah enggak? Sekarang kamu sama siapa? Sekarang lagi ditemenin sama mama. Sama mama? Iya. Oke. Harapan kamu apa dengan secara kasus seperti ini? Bahwa kamu tadi kalau nggak salah ada kekerasan, hampir kena luka pisau, hampir pernah dicekik gitu ya? Iya. Kemudian juga sempat diusir dari rumahnya ketika saat weekend tinggal di rumah sana gitu ya? Iya. Gimana? Apa harapan kamu saat ini? Ya udahlah gitu kan. Yang udah lewat udah biarin aja. Sekarang pengen ya udah lihat ke depannya. Nah, mama juga kasihan juga mama sendiri gitu kan, single parent gitu. Nanti pasti pengen anaknya nikah, punya suami, punya anak gitu kan. Ya udahlah, udah cukup kayak gitu. Udah nggak mau berurusan lagi sama dia, udah nggak mau kenal lagi, udah nggak mau lihat ya. Dan kamu akan berusaha, katanya udah nggak mau, pengen punya keluarga, pengen menikah. Artinya kamu nanti akan mencoba untuk bisa kembali lagi ke sebagai kodrat, sebagai perempuan. Iya. Sebelum ke Mbak Vera ya, saya nanya ke Oki dulu deh. Tadi belum sempat ngobrol, silakan Mbak Oki. Ya, sebelum saya membahas apa yang sebaiknya harus Mbak lakukan karena sudah ingin kembali baik lagi, sudah ingin kembali mendekatkan diri pada Allah, saya ingin membahas secara global dulu. Di dalam Islam tuh ada nggak sih, kenapa sih ada orang kok orientasi seksualnya berbeda, kok ada perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan? Sebenarnya dalam Islam ada loh pembahasannya. Ada 3 nih jenis orang-orang yang seperti ini. Pertama adalah al-kunsa. Al-kunsa itu apa? Ketika dia lahir, ini jenis kelaminnya ini masih bingung membedakannya laki-laki atau perempuan ya. Kelaminnya bisa dikatakan bahwa kelamin ganda bingung antara laki-laki dan perempuan. Caranya gimana menentukan dia laki-laki atau perempuan? Nanti ketika balik kita lihat apakah dia haid, apakah mohon maaf payudaranya tumbuh, atau sebaliknya apakah dia berjanggut misalnya ya, atau tanda-tanda kelaki-lakian yang lain. Kalau sudah seperti itu sudah jelas dia akan dihukumkan sebagai, kalau dia punya payudara atau haid dia adalah perempuan. Kalau dia ada janggut dan sebagainya dia adalah laki-laki. Tapi gimana kalau misalnya dari pipisnya sendiri, misalnya dari alat kelamin laki-laki dan perempuan yang masih sulit dibedakan, nanti dia sendiri yang mengatakan akulah laki-laki atau akulah perempuan. Seperti itu namanya al-khunsa. Ada juga ini namanya mukhannas. Apa itu mukhannas? Laki-laki yang sifatnya kayak wanita, gemulai. Ada Bu? Sering lihat nggak? Gemulai. Atau perempuan yang sifatnya sangat tomboy. Ada juga seperti itu. Itu kenapa terjadi hal seperti itu? Karena sejak kecilnya memang seperti itu, tumbuh di lingkungan seperti itu, atau karena tertular. Nah, ini adalah ujian bagi hidupnya. Ada yang ketiga ini yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Liwat. Apa itu liwat? Laki-laki suka sama laki-laki dan melakukan hubungan itu, perempuan suka sama perempuan dan melakukan hubungan itu, atau namanya asihak. Inilah yang disebut dengan kaum Sodom yang dibalikan negerinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa, kekejian yang belum pernah ada di muka bumi ini.
Maka orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu dianjurkan bahwa jangan khawatir, bahwa dalam surat Az-Zumar 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha mengampuni semua dosa. Di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi apa yang harusnya dilakukan, jangan dulu ketemu sama dia karena kita lemah, ntar kita jatuh cinta lagi sama dia gitu ya. Jadi ambil waktu sendiri dulu, jangan ketemu, dia ngajak ketemu, jangan, dia nelfon, jangan, benar-benar putus dulu hubungan untuk sementara waktu, tidak memutuskan tali silaturahim, untuk menyembuhkan diri kita dulu. Sibukkan dengan organisasi yang ada di kampus, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kadang ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang baik, kita lupa untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi seperti itu ya, berteman dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, sholatnya rajin. Sekarang kan sudah berhijab, datang lagi sama Allah, ya Allah aku ingin kembali lagi seperti semula dan secara kodrat aku sebagai seorang wanita. Terima kasih Mbak Oki. Mbak Vera, dalam kondisi seperti ini apakah Lagi masih patah mungkin? hati namanya Mbak Maudi. Jadi begini ya, meskipun hubungan sesama jenis, patah hati tetap ada. Saat patah hati pastikan perpisahan ini bukan karena kemarahan sesaat. Jadi jangan pernah berpisah karena emosi sesaat. Berpisahlah nanti secara baik-baik, karena saya khawatir, kan baru Senin lalu pisahnya. Tadi aja menyatakan bahwa pokoknya mau diakhiri, masih sedih ngomongnya, artinya masih nggak rela hatinya. Artinya apa? Saya khawatir nanti minggu kedua ada relapse. Istilah relapse itu maksudnya apa? Secara psikologis emosinya balik lagi kayak dulu. Jadi ini adalah momen yang tepat buat kamu sayang, seperti yang disarankan Mbak Oki tadi. Tapi momen yang tepat adalah begini, tampaknya kamu belum pernah punya pengalaman mencinta yang banyak. Kamu kan punya teman laki-laki nih, nyamankan dengan teman laki-laki tersebut. Kenyamanan itulah sebetulnya antara laki-laki dan perempuan saat mereka sudah dewasa kelak. Itu yang mau Anda kenali ya, mumpung lagi putus seperti ini. Ingat ada periode relapse 2 minggu depan ya. Saat relapse itu kembalilah ke pertemanan laki-laki, sibukkan diri dalam aktivitas khas remaja dan pada mama berpulangnya, selain pada yang di atas gitu Mbak Maudi. Baik, terima kasih Mbak Vera. Semoga nanti bisa direnungkan, dipertimbangkannya gimana apa yang dimaksud sama Mbak Vera sama Mbak Oki. Dan kami akan segera kembali lagi, masih ada satu segmen dalam Curahan Hati Perempuan pagi hari ini. Sesaat lagi ya. Di pagi hari ini karena kita di bintang tamu khusus ada Ibu Erlinda dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mungkin bisa disampaikan tanggapannya mengenai 2 kasus ini ya. Pertama untuk Tasya dan juga untuk Ibu Mili, silakan. Iya, untuk adik Tasya, kita punya lembaga jaringan, baik itu pemerintah maupun dari mitra elemen masyarakat. Nah, itu bisa nanti langsung kita kontak, ada pendampingan agar tadi yang dikatakan dengan Kak Vera tadi tidak ada relapse. Pada saat kondisi relapse di situ ada pendampingan, jadi nggak masuk pada lembah yang hitam tadi lagi gitu. Nah, untuk ibu, dengan senang hati Komisi Perlindungan Anak Indonesia kita sudah bergandeng tangan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ ada P2T P2A, termasuk ada psikolog dan pekses segalanya, termasuk juga di Kementerian Sosial. Itu nanti kita arahkan tidak hanya mendapatkan sang anak tadi bantuan sosial, tapi bantuan pendidikan pun juga sama, termasuk nanti juga program keluarga bahagia, termasuk nanti jaminan kesehatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya program-program pemerintah itu sangat banyak, tapi terkadang tidak nyampe pada tempatnya. Baik. Karena mungkin tadi ada potongan-potongan itu. Mungkin kapan-kapan Mbak Rinda bisa sampaikan kepada dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau dari sosial untuk datang ke kita gitu ya. Oh iya, dengan senang hati kok. Kita dengan senang hati. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Twitter kepada Mbak Vera ya. Mbak Vera, kalau jandanya yang genit, yang ngejar-ngejar cowok, itu gimana dong? Hello, sebentar ya, bedakan. Janda itu statusnya. Sementara genit-genit itu bagian dari personality atau kepribadian dan karakter si individu. Ini nggak berkaitan siapa yang janda di sini dan teman-teman penonton. Ingat, janda itu adalah status saat perempuan menolak dirinya dijadikan atau dinistai oleh pasangannya, kecuali karena meninggal ya. Jadi janda itu adalah pilihan. Genit-genit itu nggak ada kaitannya dengan kejandaan atau status kejandaan tadi, jadi tenang. Ya, padahal si genit-genit itu kalau nggak janda juga tetap genit. Betul, gitu ya. Jadi itu tetap genit, nggak ada kaitan dengan status janda. Dan untuk Tasya nih, ya, Mbak Maudi, relapse itu bikin perempuan atau siapapun pada saat putus cinta nanti on off, jadian putus jadian. Luruskan pikiranmu.
Tadi kata-kata Mbak Oki itu bagus sekali tadi. Itu kalau sudah ketemu luluh lagi, kena lagi. Dan itu masa yang katanya riskan ya, karena betul, pada saat penting. merasa lonely, kangen dan sebagainya, Kira-kira nanti minggu gampang depan tegang. kejadiannya. Oh, sudah itu diprediksi kira-kira minggu depan, nanti takutnya terbawa ke narkoba, terbawa ke teman yang tidak baik. Makanya Mbak Oki tadi bilang kalau lagi res apa? Sholat, tahajud gitu minta ya. kekuatan sama Allah. Iya, jadi kalau kangen juga boleh ya, kalau lagi kangen banget Apa bisa ya Allah, ketemu aku sama kangen orangnya banget sama gitu. dia ya Bilang Allah. gitu, tapi aku nggak mau ketemu sama dia gitu ya, bilangin gitu ya, nggak apa-apa. Baik, ada lagi pertanyaan dari Twitter nih katanya, kalau misalnya Mbak Vera gini, ada figur yang hilang, nggak ada, ini boleh nyari figur yang lain nggak? Figur apa yang hilang? Jadi kalau misalnya punya pasangan atau punya orang Mungkin tua, orang tua nggak salah ada satu gitu figurnya ya. nggak ada, cari figur pengganti yang lain. Ada banyak figur pengganti yang lain untuk ayah. Siapa itu? Om, kakek. Kalau ada kakak laki-laki, hubungan cinta di antara saudara seperti ini juga menyehatkan. Baik, ya seperti itu ya. Semoga apa yang disampaikan sama Mbak Vera, sama Mbak Oki, dan kemudian juga nih alhamdulillah ada Bu Erlina di sini bisa membantu menjadi pertimbangan untuk Anda semua apa yang akan menjadi keputusan ke depannya. Karena kita di sini nggak bisa hanya mendengarkan sahabat perempuan curhat, nangis dan sebagainya, terus kita nggak mau bantu atau mendiamkan saja. Karena kita memberikan pilihan-pilihan, namun keputusannya adalah kalian yang mempunyai masalah dan mengambil pilihan untuk hidupnya sendiri, gitu ya. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua para yang sudah datang, Bu Mili, Tasya, Mbak Vera, terima kasih, Mbak Oki, dan tentunya Ibu Erlinda. Dan kita tentunya akan bertemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan minggu depan dari hari Senin sampai hari Jumat. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdiri, terima kasih.